Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai sahabat Persit, salam cinta dari Kartika Podcast. Membuka jendela dunia untuk Persit Cendekia. Salam penuh cinta. Sahabat Persit, tak hanya kami berdua, kami juga mengundang Anda yang ada di rumah untuk ikut berpartisipasi bersama kami. Caranya gampang. Seperti apa, Divya? Dengan cara memfollow IG Persit Kartika Persit KCK Pusat di bawah ini. Nah, ada di sini, silahkan di-follow. Setelah di-follow, sahabat Persit tinggal mengetik pertanyaannya, kemudian kirimkan ke kami via DM. Nanti akan kami bacakan di tengah-tengah diskusi, bukan begitu, Divya? Nah, Divya katanya punya pantun. Saya punya pantun nih, Mbak. Apa itu, Divya? Jangan lupa bilang cakep ya, Mbak. Siap. Di pagi hari terbit mentari, Cakep. cahaya cerah menyapa kita. Cakep. Selamat datang di podcast ini. Kita berbagi cerita dan rasa. Yeay. Divya, saya juga punya pantun, nggak mau Apa kalah tuh, sama Mbak? Divya. Nanti dibantu bilang cakep ya. Siap, Mbak. Jalan-jalan ke Pantaian Beba. Cakep. Perginya pagi, malam pulangnya. Cakep. Izinkan kami untuk menyapa sahabat Persit. Apa kabarnya? Baik. Wah, baik. Semangat pagi hari ini. Semangat dong. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Liviana Cerlisa, istri dari Kolonel Infantri Daru Cahyadi Suprapto SOS MM yang saat ini menjabat sebagai Paban 2 Minlat Selatat. Dan rekan saya Divya Friskaliza, istri dari Serda Sultan Agung, Kesatuan Ajan Divisi 1 Kostrat. Nah, kalau tadi nih Divya kita sudah memperkenalkan diri. Betul, kali ini kita harus memberikan informasi kepada sahabat Persit. Tema kita apa hari ini, Divya? Tema kita adalah syarat masuk TNI, Perwira, Bintara, dan Tamtama. Nah, sudah bersama kami di sini Aspers Kasat, Maijen TNI Arief Gajah Mada. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga, Mbak. Selamat datang. Terima kasih. Sehat, Pak? Iya, alhamdulillah Mbak, sehat. Kita harus selalu sehat dan bugar terus, Mbak, biar kita kerja maksimal dan optimal hasilnya, Mbak. Setuju sama Pak Aspers. Pak izin, kabarnya Bapak punya pantun pagi ini? Ya, mengambil benang panjang sedepak Cakep. untuk mengikat tiang bendera. Cakep. Dari Mabesat saya menyapa. Semoga semua sehat selalu dan berbahagia. Luar biasa Pak Aspers kita pagi hari ini. Jadi kita semakin semangat untuk sharing informasi, berbagi informasi seputar penerimaan dari anggota TNI Angkatan Darat di level perwira, di level bintara, juga tamtama ya Divya ya. Nah Pak izin, kalau kita bicara soal penerimaan ini, jalurnya atau sumbernya sebetulnya dari mana aja Pak? Untuk sumber penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat pada dasarnya ada 3 sumber, Mbak. Yang pertama dari sumber perwira, kemudian sumber bintara, dan sumber dari tamtama. Kalau sumber perwira ini ada 3 juga, Mbak. Kita biasa tiap tahunnya mengambil dari sumber Taruna Akademi Militer atau AKMIL, Pak. Kemudian sumber perwira prajurit karir atau PAPK orang nyebutnya, Mbak. Dan kemudian sumber dari PSDP, prajurit sukarela dinas pendek, itu singkatannya, Mbak. Dan kemudian untuk dari sumber bintara ini ada 3 juga, Mbak. Dari sumber calon bintara PK yang pria, calon bintara PK wanita, dan calon caba keahlian, calon bintara keahlian. Dan kemudian untuk kalau cata, Mbak, cata itu ada cuma 1, cata PK saja, Mbak. Calon tamtama prajurit karir, itu Mbak. Baik, Bapak kalau kita bicara soal proses administrasi nih Pak di awal ya, untuk mengumpulkan dokumen, itu kan biasanya banyak sekali ya. Betul, Divya Mbak, ya. banyak Apa banget yang harus dikumpulkan tuh Pak kalau kita bicara soal dokumen di awal? Ya memang cukup banyak, Mbak ya. Seperti biasalah kalau kita mau daftar kerja juga sama, Mbak ya, nggak beda jauh, Mbak. Di antaranya mungkin Mbak akte kelahiran, itu kemudian KTP calon, kemudian juga KTP orang tua, kemudian juga kartu keluarga, dan jangan lupa ada ijazah SD, SMP, dan SMA serta raport, Pak. Raport. Kemudian juga ada juga kalau misalnya calon itu berprestasi, silakan
melampirkan piagam penghargaannya Mbak, tapi minimal piagam penghargaan tingkat provinsi. Ya, jadi itu yang kita nilai, itu salah satu poin tertentu untuk nanti seleksi pada saat rekrutmen Mbak. Ada poin tersendiri, ada nilai tersendiri. Terus kemudian juga harus ada kartu BPJS asli Mbak. Nah mungkin itu Mbak kira-kira yang bisa dibutuhkan, dan banyak nanti bisa dilihat juga nanti di brosur-brosur untuk rekrutmen TNI AD atau mungkin Instagram, itu bisa dilihat Mbak secara lengkap. Baik, jadi tadi ada beberapa dokumen yang memang harus disertakan ya, termasuk soal ijazah tadi penekanannya oleh Pak Aspers. BPJS juga, Betul, itu harus yang asli. Jadi didaftarkan dulu kalau belum terdaftar BPJS-nya, dan juga tadi kalau bicara soal ijazah nih ya, Ivi ya, kalau di beberapa tempat khususnya di daerah-daerah itu kan ada paket C ya, betul paket ya? C bener Mbak. Nah kira-kira kalau paket C itu Pak, boleh nggak Pak kalau untuk daftar? Untuk paket C itu yang di daerah-daerah biasanya Mbak ya, itu kan lulusan ada namanya paket C, itu diizinkan Mbak. Ya selama itu untuk pendaftaran Tamtama atau Bintara, tapi untuk perwira tidak boleh Pak. Dan paket C tersebut harus terakreditasi dengan Dikti Mbak, mungkin Dinas Pendidikan setempat, sehingga itu diakui dan disamakan dengan ujian biasa yang ada di pemerintah. Kemudian juga untuk nilainya juga ada Mbak, untuk tahun ini untuk paket C itu harus minimal rata-rata 75. Tiap tahun berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi Mbak. Demikian Mbak. Baik Bapak, jadi kalau mau jadi anggota TNI Angkatan Darat nggak cuma fisik yang disiapkan sahabat Persit, tapi juga jangan lupa belajar. Benar. Karena ada standarnya ya. Nilainya aja kemudian juga tadi cukup tinggi ya, 7,5 ya. Tinggi banget itu Mbak. Nah kalau misalnya kita bicara soal persyaratan umum Pak Aspers, kira-kira apa aja Pak persyaratannya? Ya untuk prajurit TNI kan tentunya juga sama dengan lain lah. Kita harus pastinya menjadi warga negara Indonesia. Ya harus warga negara Indonesia, kemudian memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan tidak memakai kacamata Mbak. Kemudian juga tidak sedang kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI dengan keputusan pengadilan, dan juga tidak ada catatan kriminal yang diberikan oleh kepolisian Mbak biasanya. Kemudian juga minimal umurnya pada saat pendaftaran 17 tahun dan 9 bulan. Itu minimal, dan kemudian maksimal itu umur 22 tahun ketika buka pendidikan. Jadi tidak boleh itu Mbak, nanti kalau lebih dari itu tidak akan diterima secara administrasi. Kemudian tentunya juga setia dan kepada NKRI serta yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu perlu Mbak, dan kemudian juga harus punya keimanan dan ketakwaan. Dalam hal ini yang punya agama yang diakui di Indonesia, agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Demikian Mbak. Baik, banyak ya banyak persyaratannya ya. banget, Tadi ada dokumen yang harus disiapkan. Betul, Mbak. Terus ada syarat-syaratnya yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Aspers. Kalau Divi mau nanya apa lagi? Saya mau bertanya izin Bapak. Ada tetangga saya nih Pak, beliau menanyakan ke saya izin karena mau memasukkan anaknya sebagai calon prajurit TNI nih Bapak, izin. Apa saja materi seleksi untuk menjadi prajurit TNI izin Bapak? Itu ada 7 Mbak. Ya, jadi yang pertama itu ada seleksi administrasi Mbak. Ya, jadi ini administrasi tadi yang dikumpulkan akan dicek kembali Mbak. Siap. Oleh Agendam namanya. Siap. Kalau mudah dicek, kalau tidak lengkap nanti segera dilengkapkan. Siap. Ya, pasti dihubungi oleh Agendam agar dilengkapkan. Kemudian tes kesehatan. Siap. Kemudian kesehatannya ada 2 Mbak, kesehatan daerah Siap. dan kesehatan pusat. Siap. Kemudian yang ketiga itu tes jasmani. Kemudian yang keempat tes mental ideologi. Siap. Yang kelima tes psikologi. Siap. Kemudian yang keenam itu tes akademik, dan terakhir tes TKD, tes kemampuan dasar. Ini khusus perwira Mbak. Siap. Jadi perwira dia ada tersendiri tesnya, tes kemampuan dasar. Demikian. Baik Bapak, lalu kemudian apa bedanya Pak kalau bicara tadi banyak sekali penyampaiannya soal materi-materi seleksi? Betul Mbak, banyak sekali. Lalu apa yang membedakan ketika mereka ingin mengikuti seleksi untuk Akmil, untuk PK, untuk Bintara, dan juga untuk Tamtama Bapak? Itu tadi saya sudah sebutkan, kalau misalnya akademi militer Mbak ya. Akademi militer itu juga selain semua tadi ada tesnya, ada salah satu tes khususnya untuk dari akademi militer, masuk akademi militer, itu namanya TKD yang tadi saya bilang Mbak, tes kompetensi dasar. Kemudian juga ada tes akademik, itu untuk yang membedakannya Mbak. Kemudian untuk
PAPK TNI, perwira prajurit karir TNI, itu ada tentunya mereka selesai sarjana ingin masuk Tentara Nasional Indonesia, Mbak ya, khususnya Angkatan Darat, itu harus memiliki berijazah. Jadi harus berijazah S1, S2 atau mungkin D4 kalau dari D4, Mbak. Kemudian juga usia maksimal itu 28 tahun. Ya, untuk 28 tahun. Namun untuk yang dokter itu yang profesi itu bisa sampai umur 30 tahun ya. Mungkin karena pendidikannya lebih panjang, mungkin kita beri kesempatan juga lebih lama untuk waktu pendaftaran umurnya, Mbak. 30 tahun itu maksimal. Kemudian juga untuk persyaratan